Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita ya. Iya. Yuk, apa kabarnya adik-adik? Sehat semua kan ya? Puji Tuhan, kakak senang mendengarnya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kebaikan-Mu buat kami, kesehatan, kekuatan bagi kami, bagi orang tua kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, dari awal sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua memperoleh berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa adik-adik? Yuk kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Siap? Siap. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita angkat satu pujian, jalan serta Yesus ya. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik, sekarang kita selanjutkan lagi ya. Kita angkat satu pujian. Cuit cuit tubidu dam dam. Cuit cuit tubidu dam dam. Shalalala. Cuit cuit tubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta sama. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta sama. Percayalah, cuit cuit, cuit cuit, dubidu dam dam. Shalalala. Cuit cuit, dubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta sama. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta sama. Percayalah, percayalah, percayalah. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, duduk yang manis. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan sekarang kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, agar kami mengerti akan firman-Mu bagi kami. Terangi pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Yuk, adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Buka di Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Nah, ini ada gambarnya nih adik-adik. Ini gambar Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak sekali orang-orang di sekelilingnya adik-adik. Tuhan Yesus duduk dan semua orang ini mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini di tepi danau ya adik-adik ya. Dimanapun Tuhan Yesus pergi selalu diikuti sama orang-orang banyak adik-adik. Semua orang-orang ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu untuk melihat Tuhan Yesus. Wah, senang sekali adik-adik. Mereka selalu melihat Tuhan Yesus dan bisa mengikuti Tuhan Yesus kemana aja Tuhan Yesus pergi. Nah, pada saat kemudian ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, Tuhan Yesus mau pergi adik-adik. Tuhan Yesus jalan dan diikuti oleh semua orang-orang ini. Mereka berbondong-bondong juga ikut Tuhan Yesus jalan kemana. Sampai
berdesak-desakan, desak-desakan. Semua ingin dekat-dekat sama Tuhan Yesus, berdesak-desakan adik-adik. Nah, ada adik-adik seorang wanita yang lagi sakit. Sakitnya sangat parah sekali. Sangat sakit sekali karena sudah 12 tahun adik-adik sakitnya ini. Nih, wanita yang lagi sakit parah nih adik-adik. Sakitnya sakit pendarahan. Dan sudah lama sekali nggak sembuh-sembuh. Diobati pakai dokter. Nih gambarnya nih. Diobati pakai tabib. Sampai semua uangnya habis adik-adik. Semua hartanya habis adik-adik. Nggak punya lagi uang. Nggak punya lagi barang yang bisa dijual untuk berobat. Sedih sekali wanita ini adik-adik. Lalu wanita yang sudah sangat sakit dan sangat miskin ini, dia mendengar ada Tuhan Yesus lewat adik-adik. Tuhan Yesus lewat di daerahnya. Dengan sekuat tenaga, dia lari. Wanita ini lari. Kalau capek lari dia merangkak, dia merayap. Dia ingin melihat Tuhan Yesus, dia ingin ketemu Tuhan Yesus. Dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini gambarnya nih adik-adik. Sampai wanita itu di dekat Tuhan Yesus adik-adik. Lalu wanita itu berpikir, gimana nih caranya nih supaya aku bisa ketemu Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus. Gimana caranya supaya aku bisa menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Karena pikirnya, asal ku jamah jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Dia bertekad, didesek-desek orang, kesodok sana, kesodok sini, kedorong ke sana, kedorong ke sini. Akhirnya sampailah dia di dekat Tuhan Yesus. Lalu wanita itu memberanikan diri adik-adik. Memberanikan diri untuk apa? Untuk menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dijamahlah jubahnya Tuhan Yesus itu. Dan seketika itu juga adik-adik, tiba-tiba sembuhlah wanita itu adik-adik. Sakitnya hilang. Wanita itu bersyukur, berterima kasih. Ini adalah hari keberuntunganku. Aku disembuhkan sama Tuhan Yesus hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus. Senang sekali wanita itu adik-adik. Nah, yang ini gambar Tuhan Yesus nih adik-adik yang lagi kebingungan. Sepertinya ada yang menjamah jubahku, kata Tuhan Yesus. Siapa yang menjamah jubahku? Orang-orang yang berdesak-desakan itu bingungan mereka. Tuhan, banyak sekali orang-orang di sini. Semua dorong-dorongan, semua desak-desakan. Nggak tahu siapa yang menjamah Tuhan. Kata Tuhan, ada satu tenaga yang keluar dari diriku. Tenagaku itu menjamah seseorang. Wanita ini ketakutan adik-adik. Wanita ini gemeteran. Karena dia tahu, dia takut. Karena dia yang menjamah jubahnya. Lalu wanita itu bilang gini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Sayalah yang menjamah jubahmu Tuhan. Aku sudah sakit 12 tahun, tidak sembuh-sembuh Tuhan Yesus. Dan saat ini aku memberanikan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Saya berharap sama Tuhan untuk menyembuhkanku. Dan ketika aku jamah jubahmu, aku sembuh Tuhan, aku sembuh. Katanya gitu. Tuhan Yesus selalu melihat wanita itu. Dan dia bilang begini. Pulanglah anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Gitu adik-adik ceritanya. Nah, wanita ini bersyukur karena Tuhan Yesus gak marah. Tapi Tuhan Yesus malah bilang, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus tidak marah sama wanita ini. Orang atau wanita yang berharap kepada Tuhan, Tuhan beri berkat kesembuhan yang luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Dalam cerita ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan sanggup menolong setiap kita. Sanggup menolong orang yang sedang sakit, apapun yang sedang kesulitan apapun.
Gitu adik-adik ceritanya. Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalannya. Adik-adik buka di Alkitabnya ya. Ini yang kelas kecil dulu ya, yang kelas kecil. Yang kelas kecil di Lukas 5 ayat 28. Bunyinya gini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kakak ulang ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, sekarang yang kelas besar adik-adik, yang kelas besar. Kelas besar buka di Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Bunyinya gimana? Bunyinya gini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kakak ulang sekali lagi ya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 5 ayat 34. Nah, dihafal ya. Ayat hafalannya nanti dikirim ke kakak di call center kita. Siap-siap ya adik-adik ya. Bikin ayat hafalannya dan dikirim ya. Oke, kakak akhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa dulu ya. Setelah itu akan doa berkat. Yuk, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur telah belajar firman-Mu tentang seorang wanita yang berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan beri jawaban dan kesembuhan. Pengharapan wanita ini tidak sia-sia. Kami mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Tuhan juga sanggup menolong kami semua. Tuhan Yesus juga sanggup menolong orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya, dan kami akan terima berkat-Mu. Adik-adik, berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, terus mengalir dan penuhi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah raya dan kita ucapkan terima kasih banyak ya buat Kak Nini, buat Olive dan juga Koko Nathan nih yang sudah pelayanan di minggu ini. Dan sebelum kita akhiri ibadahnya seperti biasa, kita masih ada dua lagi nih. Dua lagi kegiatan harus kita lakukan. Yang pertama apa? Kita akan menjawab dan bermain kuis Alkitab hebat. Siapa yang sudah nunggu nih? Dan yang kedua adalah membuat kreativitas. Hari ini spesial banget karena kreativitas akan dibawakan oleh Olive dan papahnya. Oke? Ini dia cara permainan di kuis Alkitab hebat minggu ini. Adik-adik masuk ke grup Orang Tua Hebat, linknya sudah ditaruh di Orang Tua Hebat ya, ataupun di link YouTube yang ada. Oke, masuk ke word wall-nya, ini dia. Oke, masukkan namanya karena hari ini Olive luar biasa banget pelayanannya, kakak tulis ceritanya Olive ya. Olive, oke. Nah, cara bermain hari ini ada dua cara adik-adik. Buat anak kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh hanya menyamakan warna. Tapi khusus anak kelas besar harus benar-benar membaca soalnya dan mencocokkannya dengan jawabannya. Kita mulai ya. Start. Nanti akan dikocok-kocok
Oke, mulai. Jubah Tuhan Yesus berarti apa nih ya? Wah, bukan. Wah, 12 tahun. Wah, apa nih lagi ya? Wah, kayaknya tadi. Berapa lama perempuan itu sakit? Tadi bukan yang ini ya. 12 tahun. Yeay, betul. Oh, Markus ini tadi ada. Oh, bukan. Ini dia. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus 5 ayat 25 sampai 34. Apakah yang sakit perempuan itu? Oh, bukan. Yang hijau tadi udah ada belum ya? Oh, ini dia. Apakah sakit perempuan yang Tuhan Yesus sembuhkan hari ini? Pendarahan. Ye, betul ya. Oh, apakah nih? Apakah yang perempuan itu jamah sehingga dia sembuh? Apa? Jubah Tuhan Yesus. Dan terakhir, apakah yang Yesus katakan kepada perempuan itu? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ye, berhasil 5 soal. Seperti biasa, screenshot lalu kirimkan ke orang tua hebat. Nih, oke. Kirim jawaban Alkitab hebat Olive tanggal 21. Tuhan berkati. Oke, seperti itu tutorialnya. Sampai ketemu minggu depan di games yang baru lagi. Dan ini waktunya kita akan menyaksikan cara membuat kreativitas minggu ini yang dipersembahkan oleh Olive dan papahnya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Teman-teman, kita akan membuat kreativitas ini. Kita lihat bahannya ya. Bahannya adalah mangkok untuk membuat lingkaran, dan juga tutup gelas untuk membuat lingkaran, dan kertas origami, dan juga lem juga, dan pensil dan spidol. Gunting. Dan gunting juga teman-teman. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita buat lingkaran dulu ya. Lingkaran yang lebih besar. Kemudian kita potong. Ya, hati-hati ya saat memotong. Adik-adik bisa minta bantuan sama orang tua, mama, papa, atau kakaknya ya. Nah, sekarang kita bikin lingkaran yang lebih kecil. Boleh pakai tutup gelas atau tutup kaleng. Adik-adik bisa pakai apa aja. Kita gunting. Iya, harus dengan hati-hati adik-adik. Nah, setelah itu lingkaran yang besarnya kita lipat jadi 2. Nah, seperti ini ya. Kita sip ya. Oh ya, kita tempel dulu adik-adik ya. Kita lem dulu. Pakai lem.
boleh pakai lem, boleh pakai double tip, boleh pakai selotip, apa aja yang ada ya adik-adik ya. Kita tempel. Iya, seperti ini. Lalu kita bikin lingkarannya. Nah, seperti ini. Iya, bisa pakai pensil, bisa pakai spidol ya adik-adik, apa aja yang ada di rumah. Nah, udah jadi rumah seafoodnya. Sekarang kita bikin sungutnya ya adik-adik ya. Kita potong kecil aja, nanti kita akan tempel di bagian depannya. Seperti itu, kita potong. Kita tempel. Iya, seperti ini. Satu kali lagi. Kita lem lagi. Kemudian kita tempel juga. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita bikin matanya adik-adik. Bikin matanya, kita bisa ambil kertas warna, kertas origami apa aja juga. Jadi terserah mau pakai warna apa. Kan itu udah ada warna hijau, warna kuning. Adik-adik bisa pilih yang lainnya lagi warna apa. Biru juga boleh. Kita bikin lingkaran yang kecil, sangat kecil adik-adik. Nah, untuk bikin matanya seperti ini ya. Satu lagi. Ya, setelah itu kita lem adik-adik. Nih, lem. Iya, sip. Satu lagi. Sip. Jadi deh, seafoodnya sudah jadi. Coba kita jadiin satu di sini. Iya, seperti ini adik-adik aktivitasnya. Iya, sudah jadi. Bisa goyang loh, seafoodnya bisa goyang. Iya, iya. Bisa bergoyang, seafoodnya bisa bergoyang-goyang. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba.